SBY mau diklaim sebagai presiden lebih baik dari Pak Jokowi, nggak bisa. Karena sudah terjadi, sudah terlanjur buruk. Aib-aib sejarah ini akan terus dibuka selama orang-orang Demokrat masih membandingkan dan merasa Pak SBY lebih baik. Ya terserah kalian. Kalau mau dibongkar, mari kita bongkar-bongkaran terus. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua rahasia yang terkubur dalam-dalam. Pada akhirnya semua rahasia akan menghadapi dua kemungkinan. Entah mereka akan terbongkar oleh waktu atau selamanya menjadi misteri atau pertanyaan yang tidak mampu dijawab oleh siapapun. Nah, cerita SBY ketika jadi presiden Indonesia sampai sekarang itu masih menyisakan tanda tanya atau misteri. Apa hubungannya antara SBY dengan Australia? Karena kebetulan sekali Ibas S1-nya kuliah di Australia. Kebetulan sekali SBY ketika jadi presiden disadap sama Australia. Dan pihak Australia kayak gak ngerasa bersalah, kayak merasa punya hak untuk menyadap SBY dan menteri-menterinya. Maka kemudian Perdana Menteri mereka menolak untuk minta maaf terhadap Indonesia. Dan SBY kayak gak bisa ngapa-ngapain gitu. Dia cuma narik dubesnya, habis itu kirim lagi. Ibarat orang yang sudah pernah dilecehkan tapi masih mau komunikasi. Masih mau berhubungan. Tapi setelah Corby dipulangkan ke Australia, akhirnya kita nyadar gitu. Oh, maksudnya tukar guling. Karena menurut kata pengamat gitu, saya mulai percaya gitu bahwa nampaknya hasil sadapan yang didapat oleh Australia itu sangat sensitif dan berisi banyak informasi. Jadi daripada ini dibongkar dan kemudian sudah dibocorkan sama media Australia, ya mending bebasin aja si Corby. Bebasin gitu. Dengan syarat rahasia-rahasia ini tetap menjadi rahasia. Nah, sekarang muncul cerita baru lagi. Karena saya baru tahu ternyata ada peneliti Australia yang meneliti soal Pilpres atau pemilu tahun 2009. Karena nampaknya emang menarik gitu. Kenaikan Demokrat, suara Demokrat menjadi 300% di tahun 2009 itu menarik perhatian banyak orang. Sampai kemudian dijadikan penelitian. Ada namanya Marcus Mezner. Dia menyimpulkan bahwa yang membuat SBY bisa leading, elektabilitasnya bisa naik dari 25 jadi 50% atau bisa menaikkan suara Demokrat sampai 300% itu gara-gara BLT. Karena kan posisi SBY waktu itu sangat terpuruk gitu. Ya gimana, biasanya udah ditangkap karena korupsi gitu ya. Sementara dia mau maju lagi sebagai calon presiden gitu. Kayak udah gak punya muka. Tapi gara-gara BLT yang disalurkan 14 triliun terhadap warga sipil, menargetkan 91 juta suara, itu berhasil menaikkan suara SBY dan Demokrat. Nah, untuk TNI dan Polri ada khusus, BLT khusus 4 triliun. Nah, dalam kesimpulan si Marcus Mezner ini, dia menyimpulkan gara-gara BLT besar-besaran dan bahkan dilakukan di masa kampanye itu, maka kemudian SBY bisa menang di tahun 2009 lalu. Jadi, alasan lainnya adalah SBY membohongi semua masyarakat Indonesia. Karena waktu itu, sebelum Pilpres, jelang Pilpres, SBY mengumumkan penurunan harga BBM. Padahal waktu itu katanya harga minyak dunia emang lagi turun. Tapi SBY mengambil kesempatan untuk mengumumkan bahwa BBM kita turunkan. Ya pencitraan supaya dipilih lagi. Nah, penemuan-penemuan ini nih gak banyak orang tahu gitu. Saya juga baru baca kemarin penelitiannya, ada penelitiannya gitu. Nah, dalam salah satu prediksi penelitian itu yang dilakukan tahun 2008, si Marcus Mezner ini memprediksi bahwa SBY akan mengambil alih Demokrat. Kalau dilihat dari cara-cara dia berpolitik atau menguasai Indonesia gitu. Dia pasti akan ambil alih Demokrat. Dan terbukti sekarang gitu. Demokrat dikuasai oleh SBY. Sehingga dia, SBY, bisa mengutus anaknya, kakak adik, menjadi ketua umum dan wakil ketua umum. Betapa berkuasanya seorang SBY gitu ya. Gak ada di partai lain tuh. Prabowo gak bisa tuh kayak gitu. Selain itu, salah satu cerita yang akhirnya juga terbongkar gara-gara sahut-sahutan antara PDIP dengan Demokrat, ternyata ada kelebihan kursi di Pacitan. Ya kalau Anies kan kelebihan bayar, Demokrat kelebihan kursi. Karena di tahun 2014 ada pengurangan 5 kursi
kata Pak Hasto, kata PDIP. Ini artinya apa? Di tahun 2009 ada kelebihan 5 kursi. Nah ini kalau dibongkar satu persatu, ditanyai di daerah-daerah lain, bisa jadi emang banyak kelebihan kursi. Sehingga itu membuat Demokrat jadi naik suaranya sampai 300%. Nah, lucunya adalah kan begini, PDIP sebagai partai penguasa yang sekarang sedang berkuasa di Indonesia, mestinya kan bisa menduplikasi ini. Ketika tahu rahasia-rahasia Demokrat, cara menang dan bisa menduplikasi suara sampai 300% dalam 5 tahun, itu mestinya bisa dicontoh sama PDIP gitu. Sehingga suara PDIP yang 20% bisa 60% lah. Bisa nggak tuh? Kayaknya nggak bisa gitu, karena di tengah politik atau demokrasi terbuka seperti Indonesia, itu mustahil rasanya ada satu partai bisa tumbuh sampai 300%. Mustahil. Cuma Demokrat yang bisa kayak gitu. Ya kan waktu dulu tuh ada banyak komisioner-komisioner KPU yang kemudian masuk sebagai anggota Demokrat. Bahkan jadi ketua umum Partai Demokrat. Ya wajar lah, ada kerjasama kayaknya sama KPU gitu ya. Nah, ini disampaikan oleh PDIP, dibongkar sekarang dengan tujuan jangan sampai di pemilu-pemilu selanjutnya ini ditiru oleh orang-orang lain. Padahal kalau saya jadi PDIP kayaknya ya diem-diem aja gitu ya. Kalau ada kesempatan kita duplikasi. Tapi PDIP nggak mau. Kayaknya tuh pede banget PDIP gitu. Ngapain curang? Lawang jujur aja menang. Kayaknya pede banget gitu. Nah, dengan kasus-kasus ini, dengan cerita-cerita rahasia yang sedikit demi sedikit terbongkar oleh pihak asing atau pihak partai-partai lawan gitu, mestinya orang-orang Demokrat itu lebih hati-hati, lebih mawas diri. Bukan malah ngerasa sok-sokan, tetap ngerasa lebih baik dari yang lain. Karena untuk semua kritik kita bisa terima gitu. Pak Jokowi silahkan dikritik karena emang dia jadi presiden. Tapi ya jangan sampai membandingkan SBY dengan Pak Jokowi. Karena lucu gitu, nggak sebanding, nggak selevel. Kalau kalian mau kritik, kritik aja. Tapi kalau kalian meyakini bahwa SBY jauh lebih baik dari Pak Jokowi, itu jelas sebuah kesalahan dan kita nggak bisa terima. Nggak bisa terima. Jadi kalian jangan bilang saya buzzer atau ini buzzer bayaran pembungkaman di era demokrasi, jangan. Karena ini cuma bantah-bantahan. Jadi ketika ada kader Demokrat membandingkan KPK di era SBY dengan Pak Jokowi, ini aneh dan lucu gitu. Ada yang bilang bahwa Pak KPK itu dibentuk di era Megawati, diperkuat di era SBY, lalu sekarang di era Pak Jokowi. Coba tanya kepada masyarakat, diperkuat apa diperlemah? Lucu banget pertanyaannya. Atau ada kader Demokrat yang lain yang mengatakan bahwa KPK di era Jokowi mati kutu. Ya karena begini, sekali lagi, kalau mau mengkritik silahkan aja. Tapi kalau mau dibandingkan dengan era SBY, pasti lebih buruk SBY. Coba kita lihat dari sisi KPK. SBY ketika jadi presiden mengintervensi ketua KPK, meminta agar besan SBY, Aulia Pohan atau Bapak Anissa Pohan agar tidak diperiksa atau di stop kasusnya. Tapi kan ngeyel, Antasari tetap memprosesnya. Sampai kemudian setelah 8 tahun di penjara Antasari, akhirnya dia buka suara bahwa dia di penjara gara-gara kriminalisasi, gara-gara skenario atau fitnah yang dilakukan oleh SBY. Karena dia difitnah membunuh seseorang yang dia sendiri nggak tahu itu siapa gitu, Nasruddin. Nah dalam persidangan faktanya pada akhir persidangan keluarga korban Nasruddin yang awalnya kontra terhadap Antasari, yang awalnya mencari bukti-bukti, pada akhirnya meyakini bahwa Antasari bukan pelakunya, bahwa Antasari bukan orang yang melakukan pembunuhan terhadap Nasruddin. Mereka juga meyakini itu gitu. Jadi dari kasus ini, kemudian Antasari kan buka suara tuh tahun 2017 bahwa SBY pernah mengutus orang namanya HT, Haritanu. Diutus oleh SBY untuk menekan Antasari yang waktu itu jadi ketua KPK untuk menghentikan kasus Aulia Pohan. Kalau nggak dihentikan, bisa terjadi masalah. Dan setelah itu Antasari difitnah membunuh orang dan kemudian masuk penjara. Ketua KPK di penjara di era SBY. Mau dibandingkan lebih jauh. Masih banyak materi saya gitu ya. Dan ini semua cerita-cerita ini Anda masih bisa lihat di semua media mainstream, masih ada. Emang SBY pernah melaporkan Antasari gara-gara cerita ini. Tapi cerita itu cuma omong kosong belaka.
cuma sebuah cerita untuk menyelamatkan muka AHY yang kebetulan waktu itu lagi kampanye di Pilkada DKI. Makanya kemudian dia pura-pura laporin gitu ya. Tapi habis itu ya nggak diproses. Cuma sekedar untuk dia membenarkan bahwa apa yang disampaikan oleh Antasari itu fitnah. Makanya dia lapor polisi. Habis itu ya udah. Kalau mau diproses semuanya bisa terbongkar semuanya ini. Nah, Antasari waktu itu ketika diancam oleh SBY dan dilaporkan ke polisi, dia bilang, saya sudah pernah dipenjara 8 tahun, ngapain saya takut? Mati pun saya nggak takut, katanya. Kata Antasari. Itu artinya dia siap banget untuk menghadapi SBY gitu. Ini kalau mau dibuka lagi banyak nih. Gimana? Lanjut. Nah, KPK di era SBY di tahun 2012 ketika Pak Jokowi jadi gubernur DKI, KPK menyadap Pak Jokowi. Padahal gak ada kasus itu. Yang disadap adalah Pak Jokowi dan petinggi-petinggi PDIP dalam rangka kepentingan Pilpres. Karena KPK pengen tahu banget siapa capres yang diusung oleh PDIP. Nah, PDIP waktu itu satu-satunya partai politik yang menjadi oposisi di pemerintahan SBY. Itu kan artinya apa? Ini ada kepentingan. KPK ini disuruh SBY apa enggak? Satu-satunya yang punya kepentingannya cuma SBY, pemerintahnya SBY gitu. Kalau PDIP nggak mungkin nyadap Pak Jokowi, ngapain? Jadi kalau sekarang ada orang-orang Demokrat merasa bahwa KPK di era Pak SBY diperkuat, ya mungkin maksudnya diperkuat untuk membutuhkan, untuk dalam rangka menjawab semua kepentingan-kepentingan pribadi SBY. Makanya diperkuat, kemudian digunakan. Karena aneh banget gitu. Seorang presiden intervensi kasus hukum. Jelas, ada pernyataannya kok dari Antasari gitu. Jadi, kalau kemudian sekarang orang-orang Demokrat merasa lebih baik, itu sama seperti orang miskin yang nggak ngerasa miskin, ngerasa lebih kaya dari orang lain, padahal dia lebih miskin. Aneh-aneh aja. Ada juga cerita orang Demokrat yang mengatakan bahwa dalam rangka 2 tahun Presiden Jokowi, dia bilang bahwa ratusan ribu orang meninggal dunia gara-gara COVID, gara-gara pemerintah Jokowi gagap. Ini aneh gitu. Di dunia yang tidak memuji Pak Jokowi dalam rangka menangani pandemi dan ekonomi, cuma Demokrat. Sementara orang-orang lain di dunia muji Pak Jokowi. Presiden Amerika muji Pak Jokowi. Peneliti dari Singapura muji efektif sekali pemerintahan Pak Jokowi. Dalam rangka menangani pandemi dan menengahi antara kesehatan dan ekonomi. Nah, cuma Demokrat yang bilang gagal. Kalau dia mengklaim ratusan ribu orang meninggal dunia, ya mungkin benar dari satu sisi. Tapi di sisi lain, dalam data Indonesia, setahun kita itu hampir 2 juta orang meninggal dunia. Jadi kalau cuma ada ratusan ribu, itu masih masuk akal. Dibandingkan negara-negara lain yang sama populasinya, kita jauh lebih baik dari sisi ekonomi dan jumlah kematiannya. Makanya sekali lagi, orang-orang Demokrat jangan sampai merasa lebih baik. Silahkan kritik, tapi jangan sampai merasa bahwa SBY lebih baik dari Pak Jokowi. Karena selamanya sejarah sudah tercatat. Dan selamanya yang namanya sejarah tidak mungkin bisa diubah. Gak bisa. SBY mau diklaim sebagai presiden lebih baik dari Pak Jokowi, gak bisa. Karena sudah terjadi, sudah terlanjur buruk. Aib-aib sejarah ini akan terus dibuka selama orang-orang Demokrat masih membandingkan dan merasa Pak SBY lebih baik. Ya terserah kalian. Kalau mau dibongkar, mari kita bongkar-bongkaran terus. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah pura-pura. Thank you.